Ia berteriak, namun tangan pria mendekap mulutnya dengan kuat jadi suaranya tidak terdengar. Karina melawan dengan sekuat tenaga, namun ia tidak berdaya. Pria itu terlalu kuat. Karina hanya bisa pasrah. Dia lemas terlentang pingsan di depan pria itu yang duduk di sampingnya, melihati lekuk tubuh Karina yang indah. Let's go. Karina tak berdaya, ia hanya diam. Dipeluk erat oleh pria suku itu. Pria suku itu melihat dari atas. Saat ia siuman dan membuka mata, pria itu masih berada di atasnya, melihat tubuh Karina yang tak berdaya. Hanya terdengar nafas pria itu terengah-engah. Karina merasakan sakit di bagian bawah perutnya, karena pria suku itu menekannya dengan kuat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti lama, pria itu bangkit dan meninggalkan Karina begitu saja di semak-semak. Karina terbangun dengan badan terasa sakit semua. Pakaiannya sudah tidak karuan, dan hatinya terasa hancur. Ia merasa sangat bersalah dan takut. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia hanya bisa menangis dalam diam, berharap King Kong akan datang menolongnya. Karina terbangun dengan tubuh sakit. Dengan tertatih-tatih, ia berjalan menuju sungai. Di sana, ia cuci pakaiannya yang kotor dan robek, satu persatu baju atasan, rok, hingga celana yang kini bernoda merah. Ia mencuci semuanya, lalu berendam, berharap air sungai yang dingin bisa menghilangkan rasa sakit dan kotoran di tubuhnya. Setelah kembali ke perkampungan suku, Karina mencoba mencari pria itu. Namun, ia tidak menemukannya. Karina tidak tahu bahwa pria itu tinggal jauh dari kampung dan hanya datang sesekali. King Kong dan Lila, yang melihat Karina termenung, mendekatinya. King Kong menepuk bahu Karina dengan lembut, sementara Lila bertanya, "Kamu baik-baik saja, Karina? Ada apa?" Karina menutupi kejadian itu. Ia takut jika menceritakannya, Lila dan King Kong akan marah. Ia pun tersenyum, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah." King Kong dan Lila percaya, tapi mereka tetap merasa ada yang aneh. Setelah beberapa hari di perkampungan suku, Karina dan King Kong memutuskan untuk kembali ke gua. Karina merasa tidak nyaman, ia terus terbayang-bayang kejadian di sungai. Karina mengucapkan terima kasih kepada Lila dan suku asli. Mereka memeluk Karina dan King Kong, dan mereka mendoakan agar mereka selamat. King Kong, yang sudah merasakan aura kesedihan Karina, memeluknya dengan erat. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Karina. Namun ia tahu Karina sedang tidak baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, King Kong memegang pundak Karina sepanjang jalan. Karina bersandar di pelukan King Kong, dan ia merasa nyaman. Ia tahu, King Kong akan melindunginya, apapun yang terjadi. Sesampainya di gua, Karina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian di sungai. Ia merasa takut, malu, dan marah. Ia ingin menceritakan semuanya kepada King Kong. Namun ia takut. Ia takut King Kong akan meninggalkannya. King Kong yang menyadari kegelisahan Karina, bertanya dengan isyarat, "Ada apa?" Karina hanya menggelengkan kepala. King Kong tidak memaksa, namun ia tetap berada di samping Karina. Karina akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada King Kong. Ia menceritakan tentang pria suku yang mengintipnya, tentang serangan, dan tentang rasa sakit yang ia rasakan. King Kong terkejut, namun ia tidak marah. Ia mengusap puncak Karina, dan ia mencium keningnya. Ia tahu, ia harus melindungi Karina. King Kong membalas dendam pada pria itu secara diam-diam. Karina tertidur lelap, tidak menyadari bahwa King Kong telah meninggalkannya. King Kong tahu ia harus membalas perbuatan pria itu. Ia tahu di mana pria itu tinggal. Ia pernah melihatnya. King Kong berjalan jauh keluar kampung. Ia mengendap-endap, mengawasi rumah pria itu. Saat King Kong tiba di rumah pria itu, ia melihat pria itu sedang tidur. King Kong tidak membuang waktu. Ia mengobrak-abrik rumahnya, dan ia memberikan pelajaran pada pria itu. King Kong menendang pria itu dengan keras, lalu melemparkannya ke atas setinggi-tingginya. Pria itu jatuh, tubuhnya menatap batu hingga tak berdaya. King Kong tidak merasa bersalah. Ia tahu, pria itu pantas mendapatkan hukuman. Setelah membalas dendam, King Kong kembali ke gua. Ia melihat Karina masih tertidur. Ia berbaring di samping Karina, dan ia duduk di sebelah Karina. Ia tahu, ia telah berhasil melindungi Karina. Sesampai di gua,
King Kong berbaring di samping Karina, namun pikirannya tidak tenang. Ia terus memikirkan kejadian yang dialami Karina. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Dengan hati-hati, King Kong mulai memeriksa tubuh Karina saat ia tidur terlelap. Ia melihat secara mendetail setiap inci kulitnya, mencari tanda-tanda luka atau memar. King Kong ingin memastikan bahwa tidak ada yang sakit atau terluka. Ia memeriksa lengan, kaki, dan seluruh tubuh Karina dengan teliti. Setelah memastikan bahwa Karina tidak terluka, King Kong merasa lega. Ia tersenyum tipis. Ia tahu ia telah berhasil melindungi Karina. Dengan lembut, King Kong mengusap kening Karina, lalu duduk di samping. Ia berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Karina lagi. Karina tidur nyenyak dalam pelukan King Kong, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ia merasa aman dan nyaman. Keesokan paginya, Karina terbangun. Ia melihat King Kong duduk di dekatnya, menatapnya dengan pandangan yang dalam. Ia merasa King Kong ingin mengatakan sesuatu pada Karina. King Kong tidak bisa berbicara, tapi ia bisa menggunakan isyarat. Ia mengangkat jari telunjuknya ke arah Karina, lalu menunjuk ke arah hutan. Ia lalu membuat gerakan seolah-olah sedang meninju, lalu menendang. Karina mengerti. King Kong menceritakan bahwa ia telah pergi ke hutan, dan ia telah memberikan pelajaran pada pria itu. Karina terkejut, namun ia tidak marah. King Kong melanjutkan ceritanya. Ia membuat isyarat seolah-olah melempar sesuatu, lalu membuat isyarat seolah-olah sesuatu itu jatuh dan hancur. Karina mengerti, pria itu telah tewas. Hati Karina terasa sakit. Ia merasa bersalah. Namun, ia juga merasa terharu. King Kong telah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Ia merasa sangat dicintai. Karina tersenyum, lalu ia memeluk King Kong dengan erat. 2 bulan berlalu, dan kebahagiaan Karina sedikit demi sedikit memudar. Pagi hari, ia mulai merasa mual. Awalnya ia mengira itu hanya masuk angin. Tetapi setelah beberapa kali, ia mulai khawatir. Karina tahu, ia hamil. Ia bingung, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. King Kong hanya melihatnya, lalu mendekati Karina yang hamil memeluk dan menciumnya. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, meskipun ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Di sisi lain di kampung suku, beberapa orang suku menemukan mayat pria yang King Kong bunuh. Mereka melihat luka-luka yang ada di tubuhnya dan menyadari bahwa King Kong adalah pelakunya. Marah dan menuduh King Kong sebagai pembunuh, mereka bersumpah untuk membalas dendam. Mereka berkumpul, merencanakan cara untuk menjebak King Kong. Mereka tahu, King Kong sangat kuat, dan mereka tidak bisa melawannya secara langsung. Mereka harus menggunakan kecerdikan. Mereka menggali lubang yang sangat dalam di dekat gua King Kong, lalu menutupi lubang itu dengan ranting-ranting dan dedaunan. Mereka berharap King Kong akan terjebak di dalamnya. Mereka juga mengumpulkan tumpukan batu yang sangat banyak, menumpuknya di dekat lubang. Mereka berencana melempari King Kong dengan batu-batu itu jika ia berhasil keluar dari lubang. Mereka juga menyiapkan banyak kayu untuk dibakar di lubang jika King Kong tidak bisa keluar. Mereka ingin memastikan King Kong mati, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil. Utusan dari suku itu datang ke gua. Mereka meminta King Kong untuk menghadiri acara adat, sebuah upacara ritual yang diperintahkan oleh kepala suku. Mereka memberi isyarat bahwa ini adalah perayaan penting dan kehadiran King Kong sangat dinantikan. King Kong, yang selalu menghormati suku, bersiap untuk pergi. Namun, ia tidak tahu bahwa ini adalah sebuah jebakan. Karina tidak ikut. Ia beralasan perutnya sakit, dan ia memilih untuk menunggu di gua. King Kong mengangguk mengerti, dan ia pergi bersama utusan itu. King Kong tiba di tempat ritual. Ia disambut dengan tari-tarian dan nyanyian. Namun, King Kong merasa ada yang tidak beres. Ia melihat para suku membawa obor dan senjata. King Kong berusaha untuk melarikan diri, namun sudah terlambat. Para suku mengepungnya, dan mereka menembakkan panah bius ke arahnya. King Kong jatuh, tidak sadarkan diri. Para suku mengikatnya dengan rantai, dan mereka menyeretnya ke lubang yang telah mereka gali. Mereka melemparkan kayu ke dalam lubang yang ada King Kongnya, dan membakarnya. King Kong terbangun, ia melihat api, dan ia tahu, ini adalah akhir dari hidupnya. Di dalam gua, Karina merasa gelisah.
Ia merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk keluar, dan ia melihat asap membumbung tinggi di kejauhan. Karina berlari ke arah asap itu, dan ia melihat King Kong di dalam lubang yang terbakar. Karina berteriak, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis, menyaksikan King Kong terbakar hidup-hidup. King Kong melihat Karina, dan ia tersenyum. Ia tahu ia telah berhasil melindungi Karina. Karina, yang putus asa, berlari tanpa arah, sambil menangis. Ia mendaki bukit, ia melihat pemandangan yang tak terduga, sebuah kapal besar berlayar di tengah laut, menuju ke arah pulau. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Karina berlari secepat kilat menuju pantai. Ia melambaikan tangannya sekuat tenaga, berteriak sekencangnya. Awak kapal turun dari skoci. Mereka terkejut melihat Karina, seorang wanita muda yang tampak tidak terurus, dengan pakaian yang robek. Salah satu dari mereka mendekati Karina, dan ia bertanya, "Apakah kamu Karina?" Karina mengangguk, "Aku adalah utusan dari ibumu," kata pria itu. "Kami mencari ayahmu dan kamu. Kami pikir kalian sudah meninggal." Karina langsung diajak ke kapal. Di atas kapal, ia melihat sosok yang paling ia rindukan, ibunya. Ibunya berlari, memeluknya erat. Mereka berdua menangis. Karina menceritakan semua yang terjadi padanya, dan ibunya mendengarkan dengan seksama. Akhirnya Karina kembali ke kota. Ia hidup bahagia bersama ibu dan saudara-saudaranya. Ia tidak pernah melupakan King Kong. Ia tahu, King Kong telah mengorbankan nyawanya untuknya. Karina sambil meneteskan air matanya.